Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi faktor utama yang membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Jepang datang ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, kenyataannya Jepang justru melakukan penjajahan yang keras. Memasuki tahun 1945, posisi Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang ini membuat kekuasaan Jepang di Indonesia berakhir dan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jepang masih berada di Indonesia tetapi tidak memiliki kekuasaan politik. Jepang hanya diperintahkan untuk menjaga status quo. Sementara itu, sekutu belum datang ke Indonesia. Indonesia berada dalam kondisi tanpa pemerintahan yang jelas. Situasi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk merdeka. Kaum muda melihat momentum ini tidak boleh disia-siakan. Jika sekutu datang, Indonesia terancam jajah kembali, jadi kita harus segera bertindak. Berita kekalahan Jepang telah tersebar melalui radio luar negeri. Kesempatan emas bagi Indonesia kini berada di depan mata. Namun muncul percikan ketegangan, golongan muda menuntut proklamasi dilakukan segera. Bagi mereka, kemerdekaan adalah harga mati. Perjuangan bangsa bukan hadiah dari tangan Jepang. Di sisi lain, Soekarno dan Hatta memilih jalan yang lebih tenang. Mereka tak ingin gegabah. Melalui PPKI, mereka ingin memastikan transisi kekuasaan berjalan tanpa pertumpahan darah yang sia-sia. Perdebatan yang memuncak antara semangat yang meledak-ledak dan perhitungan politik yang matang. Pada dini hari 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak proklamasi segera dilakukan. Setelah melalui perdebatan sengit, Ahmad Subarjo meyakinkan para pemuda dengan jaminan nyawanya bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus pukul 12 siang. Kesepakatan ini membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 16 Agustus 1945, di bawah gelapnya malam, Soekarno dan Hatta menuju sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol. Di kediaman Laksamana Meda, pena mulai menari. Soekarno menulis konsep awal, sementara Hatta dan Subarjo memberikan masukan kritis. Naskah pun matang, terjadi perubahan kecil namun sakral. Kata tempo menjadi tempo, dan penegasan bahwa ini dilakukan atas nama seluruh bangsa Indonesia. Inilah detik-detik akhir sebelum fajar kemerdekaan menyingsing, sebuah naskah sederhana yang akan meruntuhkan belenggu penjajahan selamanya. Berawal dari jemari Ibu Fatmawati yang menjahit sang merah putih, bendera tersebut dikibarkan oleh Latif, Hendra, Ningrat, dan Suhud. Di tengah nyanyian haru Indonesia Raya oleh kerumunan rakyat, momen ini resmi mematahkan belenggu penjajahan dan menandai lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia yang bebas serta berdaulat. Fatmawati menjahit sang merah putih sebagai simbol kedaulatan bangsa dengan penuh ketulusan. Kemudian Latif dan Suhud mengibarkannya ke langit merdeka, disaksikan rakyat yang menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh haru dan semangat. Bendera merah putih pun berkibar gagah, menandai berakhirnya masa penjajahan dan lahirnya harapan baru bagi bangsa. Saat itulah Indonesia resmi berdiri sebagai negara merdeka. Merdeka. Dua pilar utama bangsa, Soekarno sang orator ulung dan Muhammad Hatta sang pemikir tenang. Ahmad Subarjo, jembatan dua generasi yang menjaminkan nyawanya. Dan Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang membuka pintu rumahnya dan memberikan keamanan. Soekarni yang vokal mewakili semangat kaum muda. Ibu Fatmawati dengan ketulusan hati menjahit tiap warna bendera pusaka. Serta Latif, Hendra, Ningrat, dan Suhud yang dengan gagah mengibarkan merah putih untuk pertama kali.